sudah hadir salah satu narasumber kita di acara kita, yaitu dengan Bapak Bintang. Selamat siang Bapak Bintang. Siang, oke. Baik, makasih untuk kehadirannya Bapak sudah hadir di sini. Saat ini kita membahas tentang bela negara. Jadi ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Untuk yang pertama Pak, menurut Bapak Bintang sendiri, pengertian dari bela negara itu apa Pak? Pengertian bela negara ini sejauh pemahaman saya aja. Bela negara itu adalah sikap dari warga negara yang didasari atas kecintaannya kepada negara, kecintaan kepada negara sehingga dalam wawasan kebangsaan itu naik pangkat menjadi cinta kepada negara sehingga menimbulkan sikap bela negara. Selamat siang, terima kasih waktunya telah bersedia untuk dialog ini tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa sih menurut Ade arti kesiapsiagaan bela negara? Bela negara adalah suatu kondisi atau keadaan siap-siaga untuk mempertahankan keamanan negara. Halo, perkenalkan saya Eka Nora, akan saya Delia Dini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Evelia. Pertanyaan pertama itu, menurut Ibu, apa itu bela negara? Menurut saya, bela negara itu sikap atau tindakan kita untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Ini telah hadir Bapak Renaldi bersama kita. Terima kasih atas waktunya untuk hadir di sini. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ren. Yang pertama, apa itu bela negara menurut Bapak sendiri? Baik, izinkan saya untuk menjawabnya. Menurut saya, bela negara itu adalah sikap atau perilaku yang dijiwai atas kecintaan kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana akan rasa kecintaan ini dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Nino. Sebagai apa Bang ininya Bang? Peranata komputer ahli pertama. Ya, di sini kita akan berdialog terkait bela negara. Oke, pertanyaan pertama, apa itu bela negara menurut Bang Nino? Bela negara itu kalau menurut saya itu adalah sikap kita, bagaimana kita membela tanah air kita. Berarti ada sikap-sikap yang harus kita tekankan dalam membela negara kita, yaitu negara Indonesia. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Bintang, bagaimana implementasi dari bela negara itu sendiri sebagai kita seorang ASN? Siap. Baik, untuk seorang ASN, implementasi bela negara menurut hemat saya ada beberapa cara ya. Jika kita terapkan sebagai ASN, pertama tentu karena kita di bawah warga negara, kita harus setia pada ideologi Pancasila dan konstitusi tentunya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita juga harus loyal kepada negara tentunya, dan juga kepada pemerintahan yang sah, karena tentu kita adalah ASN, aparatur sipil negara, jadi kita itu bekerja untuk negara, jadi kita harus loyal kepada instansi yang telah menaungi kita. Bagaimana cara meningkatkan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan sekolah, Dek? Dengan belajar PKN dan mengikuti SPK. Oke. Terus bagaimana, apa peran guru dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara? Yaitu dia mengajar pelajaran PKN dan pramuka. Hal apa yang bisa Ibu lakukan untuk bela negara? Seperti menaati peraturan perundang-undangan, salah satunya contohnya peraturan lalu lintas, di mana saat kita berkendara menggunakan sepeda motor kita menggunakan helm, kemudian menaati rambu-rambu lalu lintas. Pertanyaan ketiga ya, sebagai ASN, bagaimana cara Ibu melaksanakan atau mengimplementasikan bela negara? Saya akan berusaha secara profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas dan wewenang yang saya
Emban sebagai ASN? Pertanyaannya Bagaimana cara implementasinya dari bela negara sebagai ASN? Sebagai seorang ASN, dalam kita mengimplementasikannya, kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan secara sungguh-sungguh. Kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan juga kita dapat taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh instansi kita. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara implementasi dari bela negara sebagai ASN? Kalau cara implementasinya kita dalam bela negara itu sebagai kita ASN itu yang jelas kita harus memiliki yang pertama itu integritas. Bagaimana yang pertama itu kita harus jujur terhadap diri kita sendiri dahulu, baru kita mulai ke skop yang lebih luas seperti lingkungan kantor, kemudian baru karena kita adalah ASN itu kita implementasikan ke dalam cakupan yang sangat luas lagi gitu. Jelas negara kita dan itu yang pertama kalinya kita masukkan sebagaimana tupoksi kita menjalankan tugas sebagai ASN. Nah itu ada beberapa sifat-sifat yang harus tanggung jawab yang harus kita emban juga sebagai ASN. Menurut Ibu, bagaimana cara mempertahankan bela negara dari segala ancaman, baik itu secara internal maupun eksternal? Secara internal kita harus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian secara eksternal kita harus mewaspadai, mengantisipasi berbagai isu yang dapat mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Oke, terima kasih. Bagaimana mempertahankan bela negara dari segala ancaman baik secara internal maupun eksternal? Oke, baik. Dalam kita mempertahankan bela negara itu sendiri, kita dapat salah satu contoh itu adalah melestarikan budaya Indonesia. Kita dapat menggunakan produk-produk lokal kebanggaan anak bangsa. Kita dapat melakukannya dengan taat akan hukum Indonesia itu sendiri, dan juga kita dapat meningkatkan kualitas diri kita terhadap sebagai pelayan masyarakat, dan juga tentu saja kita dapat berpartisipasi dalam pelatihan dasar militer. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mempertahankan segala dari ancaman eksternal maupun faktor eksternal internal? Cara mempertahankan kita membela negara Indonesia ini. Betul. Ya kalau itu udah jelas kita sebagai warga negara Indonesia itu yang jelas harus rela berkorban demi negara kita Republik Indonesia gitu. Karena kita yang jelas harus cinta tanah air kita Indonesia. Ya bagaimanapun juga ini adalah tanah kelahiran kita wajib membelanya. Walaupun kalau implementasinya bagaimana itu kita melindungi negara kita ya, contohnya serangan pada saat ini mungkin kalau ada perang dunia ketiga kita pasti harus ikut terjun langsung. Nah itu kalau misalnya memang terjadi peperangan. Ketika sekarang adalah perang ekonomi dan perang sosial media dan sebagainya, itu juga kita harus memagari negara kita ini dari budaya-budaya yang tidak baik dari luar, sehingga kearifan aneka ragam Indonesia ini akan tetap terjaga. Saya rasa itu salah satu bentuknya. Menurut Bapak Bintang sendiri, bagaimana cara mempertahankan bela negara dari segala ancaman baik eksternal maupun internal? Oke. Mempertahankan ya, karena sudah kita implementasikan tentu harus kita pertahankan bela negara. Mungkin karena kita itu bukan tenaga TNI Polri ya, jadi yang kita bisa lakukan adalah sebagai masyarakat, contohnya sebagai ASN itu. Yang pertama, ideologi Pancasila yang sudah ada dalam diri kita itu kita kuatkan kembali. Setiap harinya kita selalu kita implementasikan lebih gitu loh. Jadi selalu dikuatkan nilai-nilai ideologi Pancasila, konstitusi, undang-undang dasar 45 dalam diri kita, sehingga tidak dapat digoyahkan ketika ada beberapa golongan atau kelompok yang ingin memecah belahkan bangsa gitu. Sangat lengkap sekali, sangat akurat juga ya Pak. Terima kasih. Iya, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir yang saya berikan kepada Bapak Bintang, maka berakhir pula untuk acara sesi wawancara kita hari ini.
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.